Shalom Sobat Maestro, saya Willem Novi Watunglawar dari Gereja Rehoboth Bandung. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, khotbah di bukit merupakan salah satu khotbah yang sangat luar biasa. Khotbah ini sangat dihormati oleh berbagai macam golongan, entah dari orang Kristen maupun dari orang non-Kristen. Kita akan melihat ada pesan yang menarik dari pernyataan Tuhan Yesus dari khotbah di bukit ini dalam Matius 6 ayat 33 ini. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama bicara tentang realitas. Saudara, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, realitas yang ingin Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa ada realitas yang lain di luar realitas yang kita kenal di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kita mengenal ada begitu banyak fakta, ada begitu banyak kebiasaan. Salah satu kebiasaannya misalnya, jika kamu dikasihi, kamu harus balas mengasihi. Dan jika kamu dibenci, kamu harus balas membenci. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan jika kamu dibenci, kamu harus mengasihi mereka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini suatu realitas yang tidak mudah diterima, tidak mudah dimengerti oleh orang yang hidup dalam realitas kerajaan dunia. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang menganiaya saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang membenci saya? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, realitas kerajaan Allah itu menjadi pesan di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Yang kedua, Sobat Maestro, Tuhan Yesus mengajarkan tentang prioritas. Tuhan Yesus sedang bicara tentang apa yang penting, apa yang harus didahulukan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak bekerja, kita hanya berdoa, kita tidak, Sobat Maestro. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Apa artinya cari terlebih dahulu kerajaan Allah? Cari terlebih dahulu kerajaan Allah artinya, Sobat Maestro, kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dulu. Kalau saudara di dalam ruang yang gelap, lampu mati, dan banyak barang di sana, ketika Sobat Maestro sedang berjalan mungkin akan tersandung. Kenapa? Karena saudara tidak bisa melihat sekeliling saudara. Maka yang harus dilakukan pertama, atau yang menjadi prioritas yang pertama adalah Sobat Maestro harus menyalakan lampu terlebih dahulu, supaya Sobat Maestro bisa berjalan. Ketika lampu sudah dinyalakan, Sobat Maestro bisa melihat sekelilingnya dan Sobat Maestro tidak akan tersandung, tahu mana jalan mana barang, sehingga tidak tersandung. Karena itu prioritas menjadi sangat penting. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memprioritaskan kerajaan Allah supaya kita bisa melihat dunia dari kacamata kerajaan Allah. Hal yang ketiga, Sobat Maestro, adalah otoritas. Kerajaan Allah bicara tentang posisi situasi di mana Allah menjadi tokohnya. Allah menjadi figur yang berotoritas secara penuh. Kadang-kadang kita menyebutkan diri kita orang Kristen, tapi kita hidup di mana otoritas kita di atas kita, yang berkuasa atas hidup kita, uang, harta, kekayaan, hobi, mungkin juga keluarga. Mungkin orang berkata, saya lakukan ini karena keluarga, saya korupsi karena keluarga. Tapi itu tidak boleh menggantikan Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa sebagai warga kerajaan Allah kita harus hidup di mana Tuhan menjadi tokoh, figur yang berotoritas atas seluruh kehidupan kita. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, apakah kita sekarang hidup sebagai warga kerajaan Allah? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita mengklaim hidup kita adalah sebagai orang Kristen? Pertanyaannya adalah, di manakah saudara hidup? Apakah saudara hidup di dalam realitas duniawi? Atau saudara hidup di dalam realitas kerajaan Allah? Di manakah saudara hidup? Apakah yang menjadi utama dalam hidup saudara? Apakah saudara mengejar kekayaan lebih penting daripada kerajaan Allah?
Saudara mengejar materi lebih penting daripada kerajaan Allah? Mengejar jabatan lebih penting daripada kerajaan Allah? Ataukah saudara mengejar kerajaan Allah lebih penting daripada semuanya? Dan yang ketiga, bagaimanakah saudara melihat dunia ini? Apakah saudara melihat Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat diri saudara lah menjadi otoritas tertinggi dalam hidup saudara? Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena dengan pertanyaan ini kita akan mengetahui apakah kita warga kerajaan Allah atau bukan. Atau kita menjadi keluarga kerajaan Allah yang semu, yang hanya berpikir bahwa kita warga kerajaan Allah, tapi dalam faktanya kita tidak melakukan itu. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema dalam hidup kita. Ini menguatkan kita, ini menegur kita, dan ini mendewasakan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sobat Maestro sekalian.